Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Dasar Manajemen Keuangan. Perkenalkan, nama saya Hairani Hidayatul Fitri dengan NIM 200500199. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Saya akan menjelaskan tentang tujuan perusahaan dan pengertian manajemen keuangan. Tujuan perusahaan yang pertama, mencapai atau memperoleh laba maksimal untuk kemakmuran pemilik perusahaan. Nah, tentu saja ya, sebuah perusahaan dibangun dengan tujuan utama adalah untuk mendapatkan laba. Laba yang bagaimana? Laba yang maksimal sehingga pemilik perusahaan dapat keuntungan atau mendapatkan kemakmuran. Yang kedua, menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Tentu saja ya, perusahaan harus tetap menjaga bagaimana perusahaan itu terus bisa berjalan sesuai dengan tujuannya. Yang ketiga, mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, di samping tujuannya untuk mendapatkan laba yang maksimal, perusahaan juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat ya sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Yang kedua, pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Dengan kata lain, manajemen keuangan merupakan manajemen atau pengelolaan mengenai bagaimana memperoleh aset, mendanai aset, dan mengelola aset untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan dana, entah memperoleh dana, mengelola dana, atau menggunakan dana tersebut. Dari definisi di atas, ada 3 fungsi utama dalam manajemen keuangan, yaitu yang pertama, keputusan investasi, kedua, keputusan pendanaan, dan yang ketiga, keputusan pengelolaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Humairo dengan nomor induk mahasiswa 2005-01114. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keputusan investasi dan keputusan pendanaan. Yang pertama yaitu keputusan investasi. Investasi diartikan sebagai penanaman modal pada perusahaan. Penanaman modal ini dilakukan dengan aktiva real ataupun aktiva finansial. Aktiva real merupakan aktiva yang bersifat fisik atau dapat dilihat dengan jelas secara fisik. Misalnya, persediaan gedung, tanah, dan bangunan. Sedangkan aktiva finansial ini merupakan aktiva yang berupa surat-surat berharga seperti saham dan obligasi. Aktiva-aktiva yang dimiliki perusahaan akan digunakan dalam operasinya untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemampuan perusahaan mengolah aktiva tersebut sangat menentukan kemampuan perusahaan memperoleh laba yang diinginkan. Pengambilan keputusan yang keliru dalam investasi tersebut berakibat terganggunya pencapaian tujuan perusahaan. Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva yang akan dikelola oleh perusahaan. Keputusan investasi ini merupakan keputusan yang paling penting di antara ketiga keputusan bidang tersebut. Keputusan investasi berkenaan dengan unsur-unsur neraca yang berada di sisi aktiva. Yang kedua, keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan akan mempelajari sumber-sumber dana yang berada di sisi pasifa. Keputusan pendanaan menyangkut beberapa hal, di antaranya yang pertama, keputusan mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai investasi.
sumber dan yang akan digunakan untuk membiayai investasi tersebut dapat berupa hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan modal sendiri. Yang kedua, penetapan tentang pertimbangan pembelanjaan yang terbaik atau sering disebut struktur modal yang optimum. Struktur modal optimum merupakan perimbangan hutang jangka panjang dan modal sendiri dengan modal rata-rata minimal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Danang Pramudita. Saya di sini akan memaparkan materi tentang keputusan pengelolaan aktiva. Kita sering mendengar suatu ungkapan yang berbunyi, lebih mudah membangun daripada memelihara. Ungkapan ini hampir berlaku bagi semua orang yang memiliki suatu aset aktiva. Apabila aset telah diperoleh dengan pendanaan yang tepat, maka aset-aset tersebut memerlukan pengelolaan secara efisien. Manajer keuangan bersama manajer-manajer lainnya di perusahaan itu bertanggung jawab terhadap berbagai tingkatan operasi dari aset. Kemudian, manajer keuangan yang konservatif akan mengalokasikan dananya sesuai dengan jangka waktu aset yang didanai. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang perkembangan teori kenangan. Teori kenangan ini ada 8 buah teori. Yang pertama, teori pasar modal efisien. Yang kedua, teori struktural modal. Yang ketiga, teori dividen. Yang keempat, teori diskonto akhiran kas. Yang kelima, teori agen. Yang keenam, teori informasi asimetrik. Yang ketujuh, teori portofolio. Dan yang terakhir yaitu teori opsi. Sekian pemaparan materi dari saya. 08. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen keuangan. Jadinya, manajemen keuangan merupakan manajemen fungsi keuangan yang terdiri atas keputusan investasi, pendanaan, dan keputusan pengelola aset. Manajemen keuangan adalah memaksimumkan nilai perusahaan atau memaksimumkan kemakmuran pemegang saham yang diukur dari harga saham perusahaan. Harga saham perusahaan merupakan refleksi dari keputusan-keputusan investasi, pendanaan, pengelolaan aset. Sumber dana perusahaan. Sumber dana perusahaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber eksternal dan kedua, sumber internal. Sumber eksternal itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu hutang jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua, modal sendiri. Sumber internal dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, laba tidak dibagi, dan sumber eksternal. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya nanti ditanyakan lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.